Selamat sore teman-teman sekalian, selamat bertemu kembali dengan tayangan saya sore hari ini. Saya sekali lagi juga ingin menyampaikan ucapan selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri kepada teman-teman yang merayakan. Pada teman-teman lain selamat beraktivitas, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa, dan bisa beraktivitas sebagaimana mestinya, sebagaimana biasa teman-teman. Dan dengan kondisi yang sedang pandemi seperti ini, maka ya kita bisa paham pasti semua aktivitas akan disesuaikan atau akan dijalankan dengan tetap menjaga prokes secara maksimal, gitu teman-teman. Saya ada di pantai teman-teman, ini sore hari ini, wah yang datang banyak banget. Ternyata saya wah ini ke pantai bareng sama Bu RT ini, sama Mas Ardi otomatis ini. Jadi ternyata pas lebaran gini rame banget teman-teman. Ini teman-teman, saya cuma mau cerita ini teman-teman sekalian. Jadi sebenarnya ya lucu ya tidak ya. Lucunya ya ada lucunya juga, tapi ya sebenarnya tidak lucu juga. Karena apa? Karena ini gini ceritanya teman-teman. Jadi beberapa minggu yang lalu sih sebenarnya sudah kejadiannya. Jadi saat puasa itu saya pas di ruangan donor. Nah, ada beberapa orang donor ya, mungkin 2 atau 3 orang sedang donor bersama-sama donor. Kemudian ada satu kursi donor itu adalah juga seperti sedang donor, tetapi beliau itu sudah sepuh, sudah tua, dan ibu-ibu sudah tua, sudah sepuh, sudah kelihatan ya kurus badannya. Mungkin kalau dilihat berat badannya saya kira nggak ada 45 rasanya gitu ya. Rambutnya sudah putih, ya sudah sepuh lah, pokoknya diantar putrinya ya, diantar juga, dan sedang donor juga waktu itu. Nah, yang donor di pojok itu bisik-bisik ke saya gitu, Dok, itu donor yang sana kok sudah sepuh ya, sudah tua ya, kok apa boleh donor begitu? Saya bilang gitu. Ya saya mau ketawa ya mau tidak gitu, tapi kemudian saya menjelaskan ke donor ini, tapi saya menunggu donornya selesai, yang tadi yang sebutnya sudah selesai, saya baru sudah selesai, saya baru menjelaskan, Mas, sebenarnya ibu tadi itu bukan donor seperti panjenengan, bukan donor seperti masnya ini, bukan. Jadi ini memang beda. Kalau masnya donor, darahnya diambil, kan mau diberikan kepada pasien. Kalau ibu tadi bukan, ibu tadi itu darahnya diambil, tapi bukan untuk diberikan pada pasien, tapi untuk dibuang. Wah, donornya tambah, lo kok begitu, gimana, kok bisa dibuang, gimana? Iya, jadi sebenarnya ibu tadi sebenarnya bukan donor, tapi sedang diambil darahnya untuk pengobatan, untuk terapi begitu, namanya plebotomi terapi. Maksudnya itu ibu ini menderita sakit sehingga dalam penyembuhannya maka ada proses untuk mengambil darahnya diambil sekian. Waktu itu mungkin kan ada hitungannya, itu nggak asal ngambil, ada hitungannya, kayaknya diambil sekitar 250 mili gitu. Jadi nggak seperti donor yang masnya tadi saya bilang gitu, hanya diambil 250 mili dan darah itu dibuang, tidak dipakai untuk pasien. Loh, kenapa? Ya karena ibu ini sebenarnya beliau itu sakit ya. Sakitnya apa? Sakitnya itu adalah di dalam tubuhnya memproduksi sel darah merah, sel darah putih maupun sel kemudian dalam jumlah yang berlebih. Nah, karena produksinya berlebih maka di dalam tubuhnya akan banyak. Sehingga kalau orang periksa HB, hemoglobin itu kan, kalau misalnya contoh donor lah, donor itu kan rata-rata donor itu minimal 12,5 HB-nya minimal. Maksimalnya ada nggak? Ada, misalnya 17 atau 17, sekian atau maksimal 18. Nah, ibu tadi HB-nya di atas 20 teman-teman sekalian. Jadi memang HB-nya terlalu tinggi. Nah, pada kondisi sakit yang seperti ini, HB-nya terlalu tinggi, sel-selnya juga terlalu banyak, maka harus diambil untuk mencegah efek samping yang bisa terjadi pada ibu ini. Jadi ibu ini meskipun juga mendapatkan pengobatan berupa terapi obat, tetapi secara supaya juga prosesnya cepat, darahnya diambil. Harapannya apa? HB-nya turun. Nah, kalau HB-nya 20 lebih, kalau saya nggak salah 22, sekian,
maka harus kita ambil beberapa kali, bahkan gak hanya sekali tapi beberapa kali. Nah ini bedanya teman. Nah sehingga saya jelaskan pada donor yang masnya donor tadi bahwa oh beda mas, ibunya kebetulan menderita sakit, produksi darahnya berlebihan, sel darah merahnya, sel darah putihnya, tembusnya tinggi semuanya, HB-nya ada 22, sekian. Sehingga HB karena ini tidak sehat, HB-nya terlalu tinggi bukannya sehat, malah terlalu tinggi tidak sehat, sehingga kita kurangi dengan apa? Dengan kita ambil darahnya. Cuma bedanya darahnya ini dari ibu tadi tidak boleh diberikan kepada pasien, darahnya kita musnahkan. Jadi ibu tadi bukan donor sebenarnya tapi pengobatan. Gitu saya jelaskan, masnya baru senyum-senyum akhirnya gitu ya. Ya saya bilang ini ya lucu ya tidak gitu ya, tetapi itulah faktanya. Jadi memang ternyata ada proses donasi darah yang merupakan proses pengobatan sebenarnya, proses terapi, sehingga ibunya tadi yang menderita sakit tadi mendapatkan pengobatan berupa pengambilan darah. Cuma darahnya tidak disimpan tapi dibuang, tidak boleh diberikan pada pasien. Jadi tidak boleh diberikan pada pasien yang membutuhkan darah. Meskipun bisa nggak bisa, tapi tetap tidak boleh karena kan ini kondisi sakit gitu teman-teman. Ya sakitnya sih namanya polisitemia itu ada beberapa macam lah ya, saya tidak menjelaskan di tayangan saya, tetapi intinya memang ada orang-orang yang menderita sakit seperti ini, tidak hanya ibu ini, beberapa orang, dan itu menimbulkan darahnya tinggi, HB-nya tinggi, kita ambil untuk mengurangi HB-nya supaya efek sampingnya tidak terjadi. Gitu ya teman-teman, informasi kecil ini mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil manfaat ini, dan kalau itu bermanfaat bisa menyampaikannya kepada teman-teman yang lainnya lagi, sehingga lebih banyak lagi teman-teman yang bisa mendapatkan manfaat ini. Itu teman-teman, terima kasih, sampai ketemu lagi di time berikutnya. Ciao.